mobilnya lagi kebakar. Takut! Hai guys, ngapain? Jangan bengong dong! Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Buat kalian yang baru aja bergabung, selamat datang. Ini adalah segmen dimana gue meluapkan kekepoan gue terhadap lagu. Basically, gue tuh ngedengerin lagu 30% itu dari intonasi sama nadanya. Tapi 70% itu biasanya gue notice sama liriknya. Nah kadang-kadang gue tuh kepo ini lirik maksudnya apa, jadi gue ngeriset kan. Nah setelah gue riset, ternyata banyak banget kisah di balik lagu itu sendiri yang ternyata lebih wow ceritanya. Makanya sayang banget kalau gue nggak share ke kalian. Nah di episode kali ini gue bakalan ngebahas tentang lagu-lagu aneh yang kalian pasti udah tahu lagunya kayak apa. Tapi ternyata kisah di balik terciptanya lagu itu tuh aneh banget. Nah sebelum gue masuk ke materi, gue nggak capek untuk ngingetin kalian, jangan lupa subscribe sama like video ini ya. Udah deh, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk. Apa aja sih yang ada di otak gue saat gue ngedengerin lagu. Lagu pertama yang bakalan gue bahas adalah lagu yang jarang banget orang nggak tahu, yaitu lagunya The Beatles yang berjudul Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Dan Yesterday ini merupakan lagu dari albumnya The Beatles di tahun 1965 yang berjudul The Help. Seperti yang tadi udah gue sempet senandungin bahwa lagu ini memiliki nada yang sangat menenangkan. Dan biasanya lagu-lagu kayak gini tuh enak banget sih kayaknya didengerin sambil ngopi ya kan? Si suka ngopi. Dan lagu Yesterday ini diciptakan oleh Paul McCartney. Tapi kalian tahu nggak sih gimana caranya si Paul McCartney ini mendapati nada lagu dari Yesterday ini? Jawabannya dari mimpi. Sebenarnya gue nggak terlalu heran sih, yang namanya seniman kan bisa dapat inspirasi musik dari mana aja ya. Tapi yang menarik adalah ternyata Paul McCartney ini nggak terlalu ingat mimpinya tuh kayak gimana. Pokoknya yang dia sadarin setelah dia bangun dari tidur, di kepalanya dia tuh kayak ada nada lagu ini tuh terus-terusan gitu. Karena dia merasa menyukai nada tersebut, dari bangun tidurnya dia langsung menuju ke pianonya yang saat itu memang posisinya ada di depan tempat tidurnya Paul McCartney. Dan entah kenapa jari-jarinya saat menekan tombol-tombol piano itu seperti diarahkan oleh kepalanya di alam bawah sadarnya dia untuk menekan beberapa kunci dari nada itu, yaitu dari kunci G ke F minor 7, kemudian melewati B ke E minor, dan akhirnya kembali lagi ke E mayor. Dan tanpa sadar, ia terus mengulang-ulang nada lagu tersebut. Sehingga ia akhirnya menyadari, kayaknya gue suka deh sama nih musik. Kemudian dia keluar kamar dan menuju tempat makan. Nah, dia selalu mencari akal gimana caranya supaya nada yang tadi tuh, yang belum ada liriknya itu, gak bakalan hilang. Sampai akhirnya Paul McCartney punya ide untuk memberikan lirik dari nada tersebut dari benda-benda yang dia lihat di hadapannya. Dan di depannya sudah ada scrambled egg atau telur orak-arik, sehingga dia menaruh kata scrambled egg ke dalam nada tersebut. Selain scrambled egg, dia juga menambahkan oh baby, karena menurutnya itu adalah kata yang mudah diingat. Kemudian selanjutnya, entah mengapa ia memasukkan kata-kata I love your legs. Jadi kurang lebih sebelum liriknya Yesterday itu seperti yang kita dengar sekarang, itu tadinya kayak gini. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Aneh habis. Jadi kalau misalnya diterjemahin itu kayak telur orak-arik, oh sayangku, ku cinta kakimu. Dan konyolnya, lirik dia yang Scrambled Eggs tadi itu nggak cuman dia nyanyiin saat dia ada di rumah aja, tetapi saat dia lagi rekaman bersama dengan personel lainnya dari The Beatles, dia terus-terusan tuh nyanyi lagu itu. Produsernya pada saat itu, Richard Lester, kesel banget kalau dengerin si Paul McCartney ini nyanyi lagu kayak, lu nyanyi lagu apa sih kayak gitu. Sampai pernah si Richard ini ngancem si Paul, lu bakalan gue lempar piano ya kalau misalnya lu nyanyi kayak gitu mulu, nggak bener. Mendingan kalau emang lu mau bikin lagu itu cepetan deh dibikin liriknya kayak gitu. Nah yang Richard dan personil lain dari The Beatles ini yang nggak tahu sebenarnya adalah tujuannya untuk make sure kalau ini lagu mereka sebagai musisi tuh nggak pernah ngedenger dimanapun. Karena Paul McCartney itu takut kalau nadanya itu dia pernah denger di mana dan masuk ke dalam mimpinya. Kemudian di saat dia nantinya akan mempublikasikan lagu itu, takutnya dikira ngejebak punya orang gitu.
Dan saking sukanya Paul McCartney dengan nada ini, dia terus-terusan menyanyikan lagu itu sampai berbulan-bulan. Ternyata yang kesel tuh akhirnya nggak cuma Richard, tapi juga personil lainnya dari The Beatles. Dan salah satunya adalah John Lennon. Akhirnya John Lennon ini bilang dia nggak pernah dengar lagu ini dan dia bersedia membantu Paul McCartney untuk membuat liriknya. Pada akhirnya, Paul McCartney lah yang menyelesaikan lagu itu sendiri. Dan ini aneh lagi, dia dapat liriknya itu juga dengan cara tidak sengaja. Artinya memang ya dia tiba-tiba dapat aja gitu lirik ini, sama seperti nadanya, dapat aja tiba-tiba dari mimpi gitu loh. Dan ia mendapati liriknya saat dia sedang berjalan-jalan menuruni bukit di Portugal dan dia tidak bisa berhenti untuk menyanyikan nada itu di otaknya. Sehingga di saat menelusuri bukit-bukit tiba-tiba aja gitu ada lirik lagunya. Nah makanya sekarang liriknya jadi seperti ini. Yesterday, all my troubles seem so far away. Kemarin semua masalahku rupanya seperti menjauh. Dan selanjutnya seperti yang kalian dengar sekarang. Jadi lebih bermakna begitulah ya lagu dari Yesterday ini setelah liriknya jadi dibandingin yang pertama tadi. Oke, next kita punya lagu dari band yang bernama Chic berjudul Le Freak. Nah kalau tadi lagunya udah sedikit sendu dan agak-agak mellow, sekarang kita akan membahas lagu yang lebih disco sedikit, dibawakan oleh band R&B asal Amerika Serikat. Buat kalian kaum milenial mungkin agak nggak pernah denger ya, ini Chic itu band apaan ya? Nah tapi sebenarnya band Chic ini sangat-sangat terkenal pada masanya, yaitu sekitar tahun 70-an, dan sempat juga di tahun 2010 lagu ini dimainkan di film Toy Story 3. Ya artinya gue tahu lagu ini juga bukan berarti gue anak 70-an banget gitu. Gue juga tahu lagu ini pada saat gue masih siaran di radio, sedang memainkan lagu-lagu yang bertema 70 sampai 90-an. Nah ternyata lagu Le Freak dari Chic ini masuk dalam playlist gue, that's why gue tahu dan nadanya asik banget. Jadi seperti yang gue udah bilang tadi, lagu Le Freak ini adalah salah satu lagu disco yang paling sukses di Amerika Serikat pada tahun 1978 dan sempat juga bertahan di top chart US Billboard Hot 100 selama 7 minggu berturut-turut. 7 minggu itu lama banget. Oke, singkat cerita, jadi Le Freak ini adalah artinya orang aneh. Ditulis sebagai bentuk penghargaan tanda kutip kepada klub malam yang bernama Studio 54 di Amerika Serikat. Pada tahun itu, klub malam Studio 54 ini sangat-sangat famous banget. Jadi kayak tempat clubbing baru, terus hype banget, dan di tengah kota pula. Dan kenapa penghargaannya gue kasih tanda kutip, dan juga kenapa sih sampai Chic ini memberikan penghargaan tanda kutip itu ke Studio 54? Jadi sebenarnya penghargaan itu adalah bentuk sarkastik untuk si klub malam itu. Jadi kenapa sarkastik? Ini gue jelasin. Jadi, suatu malam, personil dari band Chic ini, Nile Rodgers dan Bernard Edwards, sedang mengantri untuk masuk ke dalam klub malam tersebut. Ya namanya klub lagi happening banget, untuk masuknya aja tuh ngantri banget, dan gak semua orang bisa masuk ke dalam klub itu. Nah sebenarnya si Nile dan Bernard ini udah diundang sama seorang penyanyi yang pada malam itu juga perform di klub itu. Namanya Grace Jones. Nah si Grace Jones ini tuh, dia seorang wanita yang sangat populer banget di tahun itu, dan siapa sih yang gak kenal sama Grace Jones gitu. Dan si personil dari band Chic ini diundang sama Grace Jones, harusnya kan langsung masuk aja kan, gak perlu ngantri. Tapi si Nile dan Bernard berusaha menghargai pelanggan lain dan dia ikut mengantri. Nah sampailah akhirnya Nile dan Bernard ini sampai di depan petugas pintu jaga. Alih-alih diperbolehkan masuk, ternyata mereka berdua malah diusir dengan sangat kasar menggunakan kata yang artinya pergi loh. Jadi Nile sama Bernard ini kan penampilannya memang persona dia sebagai penyanyi disco ya. Jadi memang sedikit nyentrik gitu. Nah mungkin si petugas pintu jaga ini ngerasa ini orang kok penampilannya aneh banget dan kayak ngapain lo ke klub malam dengan penampilan kayak gitu. Jadi kayak ngusir, pergi loh gitu. Dan alih-alih Nile sama Bernard ini marah-marah ke petugas pintu jaga, tapi mereka malah pergi sambil ngebercandain aja. Kayak mungkin kalau di kita tuh kayak, ya kita dikatain aneh, udah pergi aja yuk, kayak gitu. Sampai akhirnya bercandaan ini ternyata nggak cuma sekedar bercandaan, tapi dijadiin lagu. Tapi di dalam lagu, F-word tadi itu nggak secara gamblang disebutin gitu, tapi mereka memperhalusnya dengan kata freak. Nah, karena padanan kata freak itu bukan off, melainkan out, jadilah di dalam lirik lagu itu ada frasa freak out ini yang dinyanyikan seperti ini.
Nah memang kata freak out ini artinya jadi berbeda sama yang tadi petugas penjaga pintu itu sebutkan. Kalau freak out itu artinya jadi kayak takut. Nah si Niall dan Bernard ini maksudnya adalah kayak sebelum kata freak out itu mereka kayak ada freak out gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak semacam bercandaan mereka kayak takut. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti kan? Ya jadi intinya mereka ngomong freak out itu kayak takut gitu tuh kayak semacam ledek aja sih. Ya pokoknya kesimpulannya adalah judul lagu Love Freak ini yang di dalam liriknya ada kata-kata freak out itu bisa diartiin sebagai orang aneh yang sedang ketakutan. Iya gak sih? Atau kalian punya pendapat lain? Kasih tau gue dong, komen di bawah. Dan lagu terakhir yang bakalan gue bahas di episode kali ini adalah lagunya The King of Pop, Michael Jackson, yang berjudul Billie Jean. She was born like Billy Green from a morning to sing. Said don't mind but do your baby, I am the one. Kalian tahu gak sih lagu Billie Jean ini cuma diciptain sama Michael Jackson dalam waktu 3 menit. 3 menit aja. Kenapa ya dari tadi gue pikir-pikir ini para musisi tuh ada aja gitu loh ngedapetin lirik lagu lah, ngedapetin lagu dari hal-hal yang konyol gitu, nggak wajar. Nah ini lagi cuman bikin lagu 3 menit. Dan Billie Jean ini memang menjadi lagu yang sangat hits dan juga populer di tahun 80-an. Bahkan gak cuman hits tapi juga menang Grammy Award for Best Rhythm and Blues Vocal Performance. Tapi gak itu doang, dia juga menang Grammy Award sebagai Best Rhythm and Blues Song for Writer, yaitu si Michael Jackson itu sendiri. Ya iyalah kan dia yang nyiptain lagu Billie Jean, gimana sih Mot? Nah karena gue kepo sama liriknya yang ada di lagu Billie Jean, ini akhirnya gue jadi cari tahu. Dan ternyata dari lansiran beberapa sumber, gue mendapati siapa sih Billie Jean ini, karena banyak banget rumor yang mengatakan bahwa Billie Jean tuh ini, Billie Jean tuh itu. Jadi sebenarnya di mana awal mula gue kepo dengan lagu Billie Jean ini, di saat gue ngedengerin lagu ini tuh liriknya tuh kayak The kid is not my son. Gue kan kayak bingung ya kenapa dia jadi bawa-bawa anak. Nah gue jadi kepo dong, Billie Jean ini siapa? Akhirnya setelah gue cari tahu dan gue dapat lansiran dari beberapa sumber itu yang mengatakan bahwa Billie Jean itu adalah seorang gadis yang suka nge-stalk atau menguntit Michael Jackson. Dan pernah suatu hari si perempuan ini menulis surat kepada Michael Jackson dan dia bilang, Michael, lo tuh punya anak tau dari gue, dan anak lo ini laki-laki. Dan ternyata di dalam surat itu tidak hanya informasi bahwa Michael tuh punya anak, tapi juga mengancam. Mengancam untuk apa? Mengancam untuk kalau si Michael nih jaga-jaga dia nggak mau ngakuin nih anaknya. Nah lo. Tapi akhirnya karena Michael Jackson ini merasa memang dia tidak pernah punya anak dari siapapun, dia nggak terlalu merespon si cewek inilah, cuekin. Gue nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Michael. Mungkin dia walaupun sebagai laki-laki dia bersikap cuek, tapi ternyata dia perhatian. Dan ternyata si Michael ini diam-diam terus memikirkan isi surat dari si perempuan itu. Sampai akhirnya bukan memikirkan dalam arti apa gue punya anak sama dia ya gitu, tapi dia lebih memikirin kayak ini cewek ngeganggu hidup gue banget deh, ini bisa bikin reputasi gue jadi buruk, kayaknya gue harus ngomong, tapi gue gak mau ngomong langsung sama nih cewek. Akhirnya dia luapkanlah pikiran itu ke dalam sebuah lagu. Jadi sebenarnya lagu Billie Jean ini adalah jawaban si Michael Jackson kepada Billie Jean. Enggak, gue gak pernah punya anak sama lo, tapi lewat lagu. Beruntung banget gak sih Billie Jean sampai dapat perhatian Michael Jackson segitu besarnya, sampai tuh lagu terkenal gitu di mana-mana. Tapi sebenarnya Michael Jackson sendiri ini tidak pernah memberikan keterangan yang secara detail mengenai si Billie Jean tersebut. Jadi sebenarnya kita juga nggak tahu ya sosok Billie Jean itu siapa dan seperti apa. Namun produser dari Michael Jackson bernama Quincy Jones pernah bilang kalau Michael pernah cerita sama dia kalau Michael itu pernah ngeliat si cewek itu di kesempatan lain saat dia sedang bersantai di tepi kolam renang dan pakai kacamata hitam dan juga pakai bikini. Tapi Michael inget ya, si cewek ini hebat juga sih. Bener-bener si cewek ini capernya dapat banget sih ke Michael, ya nggak sih? Karena sebenarnya kita tidak pernah dipublikasikan isi surat sebenarnya dari Billie Jean asli itu kepada Michael Jackson. Tapi akhirnya si Quincy ini menjelaskan bahwa di dalam surat itu Billie Jean atau si perempuan ini mengaku bahwa Michael Jackson adalah ayah dari hanya satu anaknya dia yang ternyata anaknya itu kembar. Jadi maksud si cewek ini anaknya kan kembar ada 2. Yang satu itu anaknya Michael Jackson, yang satu nggak tahu anaknya siapa. Jadi itu aneh banget kan? Ya maksud gue kalau misalnya emang bener itu anaknya Michael Jackson, ya harusnya dua-duanya dong, kenapa cuma satu doang gitu. Dan ternyata menurut Quincy, si cewek ini mengaku bahwa anak yang ia tuduhkan sebagai anaknya Michael itu pernah dibaptis sama Michael Jackson di salah satu gereja.
Dan hal menarik lainnya adalah di saat Michael Jackson menulis lagu ini, dia sedang berada di dalam mobil yang sedang melaju. Saking si surat dari perempuan ini memenuhi pikiran si Michael, sampai akhirnya Michael itu terus-terusan berpikir tentang perempuan ini dan pengen bikin jawaban yang seperti tadi gue udah bilang. Dan akhirnya terciptalah lagu Billie Jean ini dalam waktu 3 menit, tapi ternyata Michael Jackson itu nggak sadar. Selama dia nulis lagu itu, mobilnya lagi kebakar. Jadi di kap mobilnya itu ada api dan Michael Jackson dikasih tahu sama orang yang sedang naik mobil juga di sebelahnya itu kayak ngasih kode, "Your car is on fire." Mobil lu tuh kebakaran. Jadi di sini gue juga berpikiran bahwa jangan-jangan dia nyiptain lagu 3 menit itu ya karena dia buru-buru udah panik gitu nggak sih mobilnya bakalan meledak. Well teman-teman, itu tadi informasi terakhir yang bisa gue bawain dalam episode kali ini. Semoga gue seperti Billie Jean buat kalian, dimana gue bisa mengambil perhatian kalian supaya kalian bisa nge-subscribe dan like. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nanti kalian bisa lihat minggu depan gue ngebawain apa. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi lagu atau musik yang perlu gue bahas, kalian boleh komen aja di bawah. Dan pastinya gue bakalan cari tahu kalau itu benar-benar menarik juga buat gue. Thank you, bye-bye!